Lihat sendiri, anak buah Tuan itu berbuat sewenang-wenang, menghina dan mencerca orang seenak perutnya. Jangan memutar balik kenyataan, Nyi Sanak. Aku melihat kalian memang sengaja memancing keributan. Itu juga tuduhan Tuan, bukan perbuatan kami. Jadi seharusnya Tuan yang kami beri pelajaran. Kita harus mencari penginapan, Jamus, daripada nanti kita kemalaman. Di sini ada, Gusti Patih. Tuan Ranggalawe, kalau Tuan mampu mengalahkan saya, silakan kami semua Tuan bawa ke penjara Singasari. Tapi kalau saya mampu mengalahkan Tuan, kami semua harus dibebaskan. Dan jangan ada lagi yang menghalangi langkah kami. Boleh. Tapi yang disebut kalah adalah sampai mati. Kau atau aku yang mati. Itu yang mengganggu langkah kami. Tuan Ranggalawe, syarat Tuan kami terima. Tapi jangan salahkan saya kalau Tuan mati lebih dulu. Gusti Patih, jangan diteruskan. Tuan Patih Kebawmundarang, apa urusan Tuan dengan kami?
Ini daerah Singosari, bukan Gelang-Gelang. Tuan tidak berhak melarang siapapun di sini. Sabar. Memang ini bukan daerah kekuasaan saya. Saya juga sebenarnya tidak enak ikut campur, walaupun hanya untuk mendamaikan. Tuan Ranggalawe, mereka ini adalah orang-orang saya. Sebagai patih Gelang-Gelang, saya minta maaf atas kesalahan mereka. Saya tidak suka diolok-olok. Mereka jelas telah melecehkan kami, tentara Singasari. Itulah kebodohan mereka. Mereka tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa. Mereka tidak kenal Tuan Ranggalawe yang sudah termasyhur sebagai panglima perang pilih tanding. Baik, karena Tuan sebagai pejabat Gelang-Gelang, saya maafkan mereka. Tapi saya tidak mau melihat mereka di tanah Singasari. Kalau masih juga saya jumpai mereka, terpaksa mereka akan berhadapan denganku. Dan hukumannya, mati. Terima kasih Tuan Ranggalawe. Saya akan perintahkan mereka untuk kembali. Sekarang juga. Aku tahu, kalian pasti kecewa. Biasanya seorang pendekar akan selalu penasaran bila menghadapi pendekar lain yang mumpuni. Tapi kali ini, aku minta kalian benar-benar menyadari ada kepentingan yang lebih besar dari sekedar mengalahkan Ranggalawe. Guru, ada rombongan tentara Singosari telah memasuki desa. Mereka mungkin mau menangkap Guru. Sebab Ayahanda ada di antara mereka, Guru. Di mana kalian lihat? Di Bukit Padang Rumput. Masih ada waktu. Wirot, kamu jaga jalan menuju kemari. Kalau mereka sudah terlihat, cepat beritahu. Baik, Guru. Apakah Guru mau menyerah? Aku akan pergi. Sebab kalau aku sampai tertangkap, nasib ayahmu tidak akan lebih baik. Tentu kau pernah mendengar tentang Kris Empu Gandring? Iya, pernah, Guru. Empu Gandring tewas oleh Ken Arok. Dan terus-menerus, Kris itu menuntut balas pada sanak kadang Ken Arok yang meneruskan kekuasaannya di Singasari. Tentu saja para cantrik-cantrik Empu Gandring menaruh dendam kepada Singasari. Dan salah seorang murid terkasih dari Empu Gandring adalah Empu Bango yang mempunyai murid tunggal bernama Empu Sasi. Mereka ini semuanya bersumpah untuk tidak mengabdi kepada Singasari. Termasuk dua orang muridnya yang bernama Empu Ranubaya dan Empu Hanggareksa. Ayahmu sendiri. Tapi ternyata ayahmu lebih memilih untuk mengkhianati sumpah itu.
Kamandanu, untuk sementara kita harus berpisah. Jurus naga puspa yang kau pelajari, tinggal jurus pamungkasnya saja. Suatu saat kita pasti bertemu lagi. Guru mau kemana? Bolehkah saya ikut? Jangan. Aku tidak mau ada bibit perpecahan timbul di rumahmu. Sementara aku meninggalkan Kurawan, sambil mempersiapkan senjata buatmu. Sebagai pelengkap jurus naga puspa yang kau pelajari. Suatu saat kita pasti akan bertemu. Waktunya sudah sempit. Rumah ini harus kubakar. Aku tidak mau ada orang Singasari yang menyentuh barang-barangku. Ada apa, Tuan? Rumah Ranubaya terbakar. Pasti ada yang tidak beres. Kamandanu, aku rasa kini saatnya kita berpisah. Aku berjanji suatu saat aku akan mencarimu untuk menyerahkan keris yang aku ciptakan untuk melengkapi jurus naga puspa. Aku minta kamu harus mengamalkan ilmu itu untuk membela kaum yang lemah. Baik, Guru. Cari di sekitar tempat ini. Pasti ada yang memberitahu. Apakah Tuan pernah menceritakannya pada seseorang? Bahkan pada anakku sendiri pun tidak. Kamandanu, mengapa kau di sini? Mengucapkan selamat jalan pada Paman Ranubaya, Ayah. Rupanya selama ini kau minggat kemari. Saya nggak suka beruh di sini, Ayah. Kurang ajar. Kau pasti sudah ketularan pikiran pamanmu yang keblinger. Balelo. Yang saya dapatkan dari beliau adalah kejujuran dan juga kebersihan jiwa, Ayah. Cukup! Aku tidak mau mendengar alasan bodoh dari empu yang berpikiran picik macam pamanmu. Apakah bisa disebut picik hanya karena beliau tidak sejalan dengan pemikiran Gusti Prabu Kertanegara yang lebih mementingkan kekuasaannya daripada kemakmuran rakyatnya? Kurang ajar, Kamandanu. Kau harus mempertanggungjawabkan mulut yang telah berani lancang. Saya tidak akan lari dari tanggung jawab.